Assalamualaikum sahabat semuanya. Kembali lagi di channelnya Petani Cabai Sembalun. Nah, di sini saya mau menjelaskan dan mau memperlihatkan hasil pupuk nitrogen yang sudah saya gunakan minggu kemarin. Nah, karena banyak komentar teman-teman tentang penggunaan pupuk nitrogen terlalu tinggi. Jadi begini teman-teman, di sini lagi musim kemarau panjang. Jadi tanaman itu sangat butuh sekali pupuk nitrogen. Karena kemarin saya sempat menggunakan pupuk urea sama ZA, itu sama-sama nitrogen. Nah, sekarang saya mau memperlihatkan kondisi tanamannya. Ini bisa dibilang tidak ada yang mati muda atau terserang jamur fusarium. Alhamdulillah tidak ada. Nanti kita coba kelilingi setiap bedengannya. Saya tunjukkan sama teman-teman kondisi cabenya. Ini bawang putih. Sengaja saya tanam di pinggir bedengan karena lubangnya nanti ini setelah dicabut kita manfaatkan untuk pemupukan, pengocoran. Lagi 2 kali pupuk pengocoran baru selesai, sudah tidak lagi dikocor. Ini jelas ya. Nah, untuk daun ini 2 hari lagi baru dibersihkan semuanya, karena kemarin saya tidak sempat karena ada urusan di Mataram. Jadi 5 hari ini cabenya tidak dispray, makanya di sini daunnya pada keriting disebabkan kuman, kutu kebul sama hama trip. Nah, untuk hama trip saya biasa menggunakan merek dagang Abasel, Abamectin. Kalau tidak mempan Abasel, saya ganti dengan merek dagang Agus. Teman-teman bisa coba merek dagang Agus. Itu kumannya langsung KO. Nah, teman-teman bisa lihat kondisi cabenya seperti apa 1 minggu setelah pengocoran menggunakan urea yang tinggi nitrogen. Tuh jelas ya. Ini karena cara petani masing-masing itu berbeda. Ada yang menggunakan urea dan ada yang juga tidak menggunakannya sama sekali. Tapi di setiap tanaman itu kalau musim kemarau kayak gini, mereka butuh asupan nitrogen. Begitu. Di sini sudah kelihatan jelas daunnya pada mengkerut akibat terserang hama trip. Hamanya bisa kita lihat dengan mata telanjang. Yang hitam-hitam kecil itu hama trip. Besok kita coba menggunakan Agus. Minggu kemarin saya menggunakan Abasel, tapi hasilnya masih banyak yang bergerak kumannya. Nah, ini ulat gerayak. Kemarin kalau untuk racun ulatnya saya menggunakan Adoka. Di video sebelumnya saya sudah jelaskan.
Ini besok kalau sudah dicabut bawang putihnya dan ini sudah dibersihkan, baru cabenya kelihatan bersih. Ini masih belum dibersihkan sama sekali. Daun-daun yang sudah tua. Yuk kita keliling melihat apakah ada yang mati muda. Nah, ini di umur 20 hari sampai 30 hari dia terserang virus, tapi bisa diselamatkan. Sudah mulai normal. Ini kelihatan sudah mulai ada pucuk-pucuk yang baru. Ini buahnya juga normal ya, jelas. Nah, di sini tidak ada yang terserang jamur fusarium. Tidak usah takut menggunakan nitrogen. Kalau itu pupuk andalan saya. Tapi di musim kemarau, jangan menggunakan nitrogen yang tinggi di saat musim hujan. Teman-teman lebih tahu dan lebih paham dari saya. Nah, ini ada orang nyepray, cabenya sangat parah yang terserang jamur fusarium, karena beliau selalu mupuknya di lubang tanam. Itu hampir setiap minggu beliau mupuknya di lubang tanam, makanya cabenya di sini terlihat jelas yang keok, yang terserang jamur fusarium. Itu banyak yang mati. Coba kita tengok. Nah, ini karena beliau itu mupuknya di sini. Di sini kan sudah terlihat pangkal batang lumutan. Nah, di sini akarnya itu busuk. Nah, begitu. Nah, ini lanjaran sisanya saya pakai di sini.
nanti kita gunakan ada di lahan saya di sana untuk tomat. Nah, ini buahnya sudah kelihatan bagus-bagus, tapi ada juga yang bengkok. Nih kayak pancing. Nah, begitu. Ini saya nanam pertengahan bulan 6. Hampir mau akhir bulan 6. Di situ saya nanam kalau nggak salah tanggal 26. Kalau nggak salah tanggal 25, 26 itu. Nah, ini bibitnya Santa 32. Saya beli di toko terdekat karena di toko sini itu tidak menjual bibit sembarangan. Karena petani di sini dari dulu, dari tahun 2007 mereka itu menanam bibit Santa. Nah, sudah teruji. Bibitnya ini sudah teruji, varietas Santa. Itu juga Santa. Itu miliknya orang. Sudah matang. Coba saya perlihatkan kepada teman-teman buah Santa itu seperti apa. Nah, ini ya. Ini Santa 32. Buahnya cukup banyak. Nah, ini tinggi pohonnya kurang lebih 1 meter. Kalau tinggi pohon dan pendeknya itu ditentukan sama pupuk. Ditentukan pupuk. Kalau kita malas mupuk ya pohonnya pendek. Jadi kalau pupuknya tercukupi itu pohonnya bisa panjang, tinggi. Kalau pohon panjang buahnya bisa banyak. Begitu. Kalau cabai yang pendek itu memang buahnya banyak tapi sedikit karena banyak kelihatannya karena mereka kumpul begitu. Nah, ini sudah tingginya itu sudah nyampe pinggang. Sampai pinggang, ada yang sudah atasan sedikit begitu. Di video sebelumnya minggu yang lalu, minggu yang kemarin buahnya itu masih kecil, ya. Ini perubahannya dalam 1 minggu setelah dipupuk dengan nitrogen. Nah, ini calon buah sudah kelihatan bermunculan. Kalau untuk harga saat ini di tempat kami itu berkisar 18.000 sampai 20.000 tergantung pengepul yang ngambil. Karena rata-rata cabai kami dikirim ke luar Pulau Lombok, keluar NTB. Kebanyakan cabai-cabai kami ini, hasil panen kami dikirim ke Banyuwangi, Indofood, pabrik Indofood yang ada di Jawa Tengah, di Pemalang. Begitu. Sampai hasil panen kami yang ada di Sembalun dikirim ke pasar induk Kramat Jati. Nah, kawan-kawan bisa lihat hasil dari pupuk nitrogen. Jelas ya.
Nah, di sini saya tidak memilih tempat memvideokan karena cabenya di sini semua bedengannya itu sama rata. Tuh kelihatan sudah menampakkan dirinya. Nah, kebetulan kita ketemu sama yang sempat terkena virus Gemini, tapi alhamdulillah sekarang sudah berangsur sembuh karena penanganannya itu tepat waktu. Kalau saya telat, hasilnya tidak akan mengeluarkan tunas baru lagi. Yang telat itu seperti ini, mereka sudah tidak mampu mengeluarkan tunas. Kalau mengeluarkan buah ya mampu, tapi sedikit, paling 1-2. Nah, jelas ya. Nah, di sini kawan-kawan bisa lihat cabenya seperti apa. Yang jelas tidak ada mati muda, jelas ya. Nah, saya mau menunjukkan tempat saya memvideokan yang video sudah diupload itu. Nah, di sini dia. Saya duduk di sini, sama saya duduk di situ. Nah, ini dia penampakannya. Sudah kelihatan jelas tingginya dari sebelumnya. Nah, ini saya menggunakan nitrogen. Nah, sudah, jangan mengejek teman-teman. Udah jelas ya, pupuk nitrogen itu memang bagus. Bagus di saat musim kemarau. Nah, begitu. Kalau kita memupuknya di musim hujan ya siap-siap cabenya keok. Dan saya mau mengasih tahu tentang video yang saya upload sebelumnya. Nah, di sini saya asal ngupload, tidak diedit ataupun dipotong segala macam. Tidak, karena saya tidak pengalaman di bidang itu. Jadi hasil video ini nanti kalau sempat saya upload, tidak perlu diedit segala macam, tidak. Maaf ya. Kalau teman-teman suka dengan videonya silahkan diikuti, kalau tidak suka ya tidak apa-apa. Saya tidak memaksa untuk mencari subscriber untuk di subscribe, tidak, saya tidak memaksa. Nah, cabenya di sini rata, sudah kelihatan tinggi. Nah, di sini calon buah sudah pada bermunculan karena sudah dipupuk. Intinya begini kawan, semakin rajin kita pupuk tanaman itu semakin bagus, tapi takarannya itu tolong dikondisikan, takaran pupuknya jangan asal pupuk. Dan lihat situasi lingkungan kita, baru kita sesuaikan pupuk itu sendiri. Dan lihat tanamannya dia minta apa, karena meskipun mereka tidak bisa berbicara, tapi kalau kita sudah lihat tanaman kita itu sudah paham mereka itu butuh apa gitu. Jelas ya. Nah, ini cabenya tetangga. Ini cabenya sempat terserang kuman, makanya ini tunasnya itu ngumpul, tidak
maksudnya tidak naik lagi tunas baru. Bunganya itu ngumpul dia, ngumpul seperti ini. Biarpun buahnya banyak tapi tidak panjang dan tidak besar. Nah, begitu perbedaannya. Cabai yang dirawat dengan maksimal dan cabai yang dirawat acak-acakan seperti ini. Nah, lahan kami yang ada di Sembalun ini Sembalun Bumbung. Video sebelumnya itu di Sembalun Lawang. Karena ada dua lokasi tempat saya menanam, di Sembalun Bumbung sama di Sembalun Lawang. Nah, begitu. Nah, ini cabenya alhamdulillah cukup bagus. Cukup bagus menurut saya. Mungkin banyak di Jawa cabenya teman-teman itu lebih mantap dari ini. Kalau menurut saya, pengalaman saya sebelumnya, ini cabenya sudah alhamdulillah bagus. Nah, begitu. Nah, ini sudah jam 5:30 sore. Ini sudah 5 hari tidak dispray. Di situ ada cabai saya juga di pondok biru sampai di sing putih. Ayo kita lihat